Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-15. Firman Tuhan hari ini saya beri tema Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ini berisi menceritakan tentang Daud, di mana Daud menghadapi pergumulan yang sulit. Daud menghadapi masalah yang sulit, yaitu pemberontakan dari anaknya yang bernama Absalom. Kalau yang menjadi musuh Daud, mungkin orang-orang Filistin, atau orang Amalek, atau orang Aram, atau bangsa-bangsa lain, tentunya itu sudah biasa dihadapi oleh Daud. Daud biasa berperang melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ini, yang menjadi lawan dari Daud adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom. Pemberontakan Absalom membuat kondisi kerajaan Israel dalam keadaan yang kritis, terancam, terbelah menjadi 2. Karena kalau kita membaca, sebagian rakyat berpihak kepada Absalom, sebagian rakyat hatinya condong kepada Absalom, dan sebagian lagi masih setia kepada Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-12 dan 13, 2 Samuel 15 ayat 12 dan 13 dikatakan, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ayat 13, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Jadi rakyat Israel, orang-orang Israel hatinya condong kepada Absalom, sebagian berpihak kepada Absalom. Dan Absalom berusaha untuk mengkudeta kekuasaan dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Absalom berusaha untuk merebut kekuasaan ayahnya dengan paksa. Berusaha untuk merebut kekuasaan ayahnya dengan cara-cara yang tidak sah. Dan untuk menghindari pertumpahan darah antara Daud dan anaknya Absalom, supaya tidak terjadi korban, maka Daud memilih untuk melarikan diri dari istananya. Daud memilih untuk melarikan diri dari kota Yerusalem, meninggalkan istananya. Karena Daud tidak mau terjadi pertumpahan darah antara dia seorang ayah menghadapi anaknya Absalom. Sehingga dalam ayat yang ke-14, Daud mengajak orang-orang yang setia kepadanya untuk meninggalkan istana. Saya bacakan ayat yang ke-14, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom,
pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Jadi Daud memilih untuk melarikan diri, untuk menghindari pertumpahan darah dengan anaknya sendiri. Dan dalam pelariannya ini Daud tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan 600 orang pengikutnya, yaitu mereka yang setia kepada Raja Daud. Ayat 17 dan 18 dikatakan, maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Jadi dengan orang-orang yang setia kepada Daud, Daud meninggalkan istananya. Istananya dibiarkan, ditinggalkan sehingga terjadi kekosongan tahta di dalam kerajaan itu. Daud hanya meninggalkan 10 orang gundik untuk mengurus istananya. Itu bisa dibaca dalam ayat yang ke-16. Dan apa yang Daud lakukan tidak sekehendak hatinya sendiri. Tetapi Daud tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang dilakukannya. Daud melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang direncanakannya. Dalam menghadapi pergumulannya, Daud mengandalkan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Daud berserah kepada kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 dan 26. Ayat 25 dan 26 di sana dikatakan, dituliskan, lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi Daud berserah kepada kehendak Tuhan. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di mata Tuhan. Kalau aku masih mendapat kasih karunia Tuhan, aku akan kembali ke Yerusalem. Aku akan kembali melihat tabut Allah. Aku akan kembali melihat rumah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkata tidak berkenan untuk aku kembali, aku bersedia. Biarlah dilakukan oleh Tuhan apa yang baik di mata Tuhan. Daud berserah kepada kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, dalam menghadapi pergumulannya, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Jadi Daud berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, gagalkanlah nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jadi di sini Daud mengandalkan Tuhan. Dia berserah kepada kehendak Tuhan. Dia juga berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menggagalkan nasihat dari Ahitofel itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, Daud berlari kepada Tuhan. Dalam menghadapi pergumulannya,
Daud lari kepada Tuhan. Daud lari mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, ayat 32, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Jadi Daud lari kemana? Daud lari ke tempat orang menyembah kepada Allah. Ketika Daud, dia menghadapi pergumulan yang sulit, pemberontakan dari anaknya Absalom, Daud harus lari meninggalkan istananya, meninggalkan kota Yerusalem. Kemana Daud lari? Kemana Daud pergi? Daud pergi ke tempat orang menyembah kepada Allah. Daud naik ke Bukit Zaitun. Dan di puncak Bukit Zaitun, di sana ada tempat orang-orang menyembah kepada Allah. Dan Daud pergi ke sana, tentunya juga untuk menyembah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi dalam menghadapi pergumulannya, Daud mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daud dalam menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Mari kita berserah kepada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan yang baik di mata Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Biarlah kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan, datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan. Apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan andalkan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan ada kekuatan, bersama Tuhan ada kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus berharap, bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun pergumulan dari umat-umat-Mu, di dalam Engkau ada jalan keluar. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kami, keluarga GPD LSD Magelang, dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.